Halo, perkenalkan nama saya Maharani dan di sini saya akan mempresentasikan tentang program Windows 10 bersama teman-teman saya. Perkenalkan, yang pertama teman saya adalah David Ainurozi, Faizal Nurozi, dan yang ketiga ada Ahmad Fadil Husaini, dan yang keempat Muhammad Hilmi Al-Syafi. Oke, di sini kami mempresentasikan tentang Windows 10. Di sini di Windows 10 ada tentang sejarah, ulasan, kuis, about, dan kontak. Kita klik yang sejarah. Di sini terdapat sejarah Windows 10 dari awal tahun 1985 hingga sampai sekarang. Lalu ada ulasan. Ulasan terdapat kelebihan dan kekurangan Windows 10, perbedaan Windows 10 dengan OS lain. Lalu ada kuis. Di akhir kuis nanti ada skor dan di sini ada aturan main dan cara mainnya. Lalu tentang about. About di sini menceritakan tentang kita berkelompok, yaitu di sini ada David Ainurozi, saat ini menjadi Junior Network Engineering di SMK Negeri 1 Surabaya. Dahulu di IT Staff dan Administration di SMK Farmasi Angkatan Laut Surabaya. Pendidikan terakhir, Pendidikan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Surabaya. Faizal Nurozi, saat ini Senior Programmer di Mitra Bisnis Informatika. Dulu Junior Programmer di Asof Indonesia. Pendidikan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 2 Surabaya. Ada Ahmad Fadil Husaini. Saat ini hanya ingin dan di sini saya akan mempresentasikan tentang program Windows 10 bersama teman-teman saya. Kenalkan, yang pertama teman saya adalah David Ainurozi, Faizal Nurozi, pendidikan yang terakhir saya ketiga ada Ahmad Fadil Husaini, dan yang keempat Muhammad Hilmi Al-Syafi. ada Muhammad Hilmi Oke, Al-Syafi. di sini kami mempresentasikan tentang Windows 10. SMK Di sini Erlangga di Windows 10 ada tentang sejarah, ulasan, kuis, about, dan kontak. Kita klik yang sejarah. Di sini terdapat sejarah Windows 10 dari awal tahun 1985 hingga sampai sekarang. Lalu ada ulasan. Ulasan terdapat kelebihan dan kekurangan Windows 10, perbedaan Windows 10 dengan OS lain. Lalu ada kuis. Di akhir kuis nanti ada skor dan di sini ada aturan main dan cara mainnya. Lalu tentang about. About di sini menceritakan tentang kita berkelompok, yaitu di sini ada David Ainurozi, saat ini menjadi Junior Network Engineering di SMK Negeri 1 Surabaya. Dahulu di IT Staff dan Administration di SMK Farmasi Angkatan Laut Surabaya. Pendidikan terakhir, Pendidikan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Surabaya. Faizal Nurozi, saat ini Senior Programmer di Mitra Bisnis Informatika. Dulu Junior Programmer di Asof Indonesia. Pendidikan Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 2 Surabaya. Yang ketiga ada Ahmad Fadil Husaini, saat ini hanya ingin fokus kuliah. Pendidikan terakhir Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Negeri 2 Buduran. Oke. Sekian dari saya. Untuk ulasan bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selamat malam teman-teman. Saya akan menunjukkan sebagian sejarah dari program ini. Kita buka dulu netbinnya, lalu klik start di sini untuk memulai program. Setelah keluar programnya, kita akan langsung masuk ke sini. Ini bagian Windows, dan kita sekarang langsung saja klik bagian sejarah.
Kita akan menemukan sejarah di sini, bagian ini. Saya akan mulai dari atas. Windows pertama kali dibuat pada tahun 1985, yaitu masih merupakan Windows 1.0. Windows ini dirilis pertama kali pada tahun 20 November 1985. Windows ini tentunya masih belum sempurna, jadi dia masih banyak kekurangan. Mampuannya pun tidak jauh dengan MS-DOS. Dan juga 1.0 ini juga memiliki masalah kelemahan yang sama yang dimiliki oleh MS-DOS. Lanjut, kita akan masuk ke Windows 2.0. Ini dirilis pada tahun 1987, jadi 2 tahun setelahnya. Windows Multi ini merupakan versi berikutnya dari 1.0, di mana Vega multimedianya perkenalkannya, sehingga Windows 2.0 ini mempunyai solusi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Selanjutnya, Windows berikutnya adalah Windows 3.x atau 3.0 dan 3.1 pada tahun 1990 dan 1992. Tahun 1990 Windows 3 ini keluar memperkenalkan performan advance grafis dengan dukungan 16 color dan dukungan penuh prosesor yang lebih kuat dari Intel 386. Sebagai PC yang memiliki proses Intel 386 yang menawarkan fitur yang lengkap, abilitas tahun 1992, Windows 31 versi Windows ini disertai True Font yang prenatal. Selanjutnya, kita akan masuk ke Windows for Workgroup. Ini dirilis juga tahun 1992. Sebenarnya ide untuk mengeluarkan sistem sistem satu ini dimunculkan pada Windows 3.1, namun pengembangannya lebih cepat dan lebih baik, jadi sehingga jadi 3.1.1. Selanjutnya ada Windows NT. Selama waktu penuh Windows, sekalipun pendiri Microsoft Corporation melanjutkan mengembangkan sistemnya yang barunya yang disebut Windows NT. Windows NT adalah Dave Coulter yang merupakan salah satu pemimpinan sistem internal operation MS. Lanjutnya, Windows 95 ini pada tahun 1995. Windows 95 ini sudah terintegrasi 32 bit. Jadi dia sudah berkembang dari yang sebelumnya. Lanjutnya ada Windows 98 tahun 98. Windows ini mulai dipasarkan pada tanggal 25 Juni 1998. Di versi inilah Windows mulai support dengan port USB secara gila-gilaan, USB hub, USB scanner, dan USB mouse, USB keyboard, USB joystick, dan berbagai device USB lainnya. Selanjutnya, Windows Millennium Edition atau MI ini pada tahun 2000. Windows ini dirancang sebagai pengguna komputer rumahan. Namun, rupanya versi ini disukai oleh masyarakat dengan banyak. Berdasarkan Windows MI tidak sekompatibel Windows 98 SE dalam manajemennya. Lanjutnya kita langsung masuk Windows ke Experience atau XP. Ini keluar tahun 2000.
Windows XP ini membawa segerbang dunia komputer. Peningkatan Windows di 2000, Windows XP memberikan pengalaman yang lebih baik dalam segi tampilan daripada sebelumnya dan segi fitur-fiturnya. Lanjut, masuk ke Windows Vista pada tahun 2007. Ini merupakan perkembangan pertama untuk Windows. Windows Vista System ini operasi sistem Microsoft dari para pengembangnya Windows. Fitur-fitur Windows Vista perubahannya boleh dikatakan lebih baik dari segi gambar maupun juga teksturnya. Selanjutnya kembali berkembang ke Windows 7. Ini pada tahun 2010. Windows 7 seperti yang kita tahu banyak digunakan karena selain lebih baik daripada Windows Vista, juga merupakan Windows 7 ini adalah perbaikan dari Windows Vista yang memiliki beberapa trouble. Selanjutnya yang terakhir kita akan masuk Windows 8. Windows ini dikembangkan dimulai sebelum Windows 7 diluncurkan pada tahun 2009. Tanggal 13 September 2011, build 8102 atau Windows 8 Development Preview dirilis ke publik. Windows 8 ini juga pada tanggal 29 Februari 2012 Microsoft meluncurkan Windows 8 Consumer Preview versi beta dari Windows 8 dan berlanjut sekarang ke Windows 8.1. Ini merupakan selanjutan rilisnya dari Windows 8 dan juga merupakan perbaikan dari fitur-fitur yang sebelumnya sehingga jauh lebih efektif digunakan. Selanjutnya Windows 10 yang sekarang ini sedang dirilis dan sedang digunakan. Windows 10 ini merupakan pengembangan dari Windows yang akan dirilis mendatang dari Microsoft Windows. Diperkenalkan tanggal 30 September 2014 dan akan dirilis pada tahun 2015. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan caranya. Untuk membuka ini kita pertama ke main menu Java dulu, lalu kita klik sejarah 2 kali. Nah, di baris ini kita akan menampilkan script yang ditunjukkan di sini menunjuk pada sejarah, dan itu kita bisa lihat di sejarah Java di sini teman-teman. Nah, di sejarah Java ini nanti dia akan muncul tampilan yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi fungsi dari sejarah ini nanti dia akan menggunakan Java secara pelan-pelan. Mari kita klik 2 kali. Oke. Sekian dari saya untuk pengembangan bagaimana sejarah dan cara skripnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat source code pada menu ulasan. Nah, ini adalah source code untuk membuka menu-menu lainnya pada menu ulasan. Coba kita jalankan menu ulasan. Coba kita klik yang ini. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang kelebihan Windows, yaitu penggunaan bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan. Pengguna bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan, dan kekurangannya adalah sistem file yang agak kacau. Contohnya apabila menginstal atau aplikasi sistem file DLL akan diletakkan di si Windows System, sementara untuk aplikasi itu sendiri terletak di tempat lain. Nah, ini adalah isi dari menu
kekurangan dan kelebihan Windows. Coba kita masuk ke menu lainnya. Sekarang kita masuk ke menu perbedaan Windows dan OS lainnya. Di dalam sini ada catatan tentang dilihat dari kepopuleran. Windows memiliki tingkat kepopuleran pertama, Mac OS adalah yang kedua, dan Linux adalah yang ketiga. Dilihat dari harga, Windows adalah salah satu sistem operasi yang berbayar, sedangkan Linux dan Mac OS adalah sistem operasi bisa didapat dengan gratis. Dilihat dari user interface, Windows tidak memiliki banyak user interface, Linux memiliki banyak user interface, Mac tidak memiliki banyak user interface. Tapi meskipun Mac OS tidak punya banyak user interface, tapi Mac OS sudah enak untuk dipakai dan dipandang, dan masih banyak lagi tentang Windows. Kita kembali, sekarang kita lihat source kode pada kelebihan dan kekurangan. Ini adalah tampilan dari menu kelebihan dan kekurangan. Coba kita lihat source code-nya. Di dalamnya cuma ada source code seperti ini. Ini adalah source code untuk menampilkannya. Oh, ini adalah source code untuk kembali. Dan ini adalah expand untuk isi dari kelebihan dan kekurangan. Coba kita ke perbedaan Windows dan lainnya. Nah, ini adalah tampilan dari perbedaan OS dan Windows. Sini source code-nya sama seperti ini, dan ini source code untuk button kembali. Akan menjelaskan tahap selanjutnya adalah kuis. Kuis ini adalah menu yang utama. Tentunya ini adalah untuk mengasah si pengguna dalam memahami ulasan yang sudah dibahas dari menu-menu sebelumnya. Untuk masuk ke tahap selanjutnya itu kita perlu tahu menu utamanya dulu. Kita buka menu utama. Di sini terdapat beberapa menu, ada sekitar 5 menu di sini. Sejarah, ulasan, kuis, about, dan kontak. Kemudian jika kita ingin masuk ke yang kita bahas kali ini adalah kuis, di sini menunya. Jika kita ingin tahu source code-nya, kita klik 2 kali di sini. Nah, seperti ini. Kuis approval. Kemudian diinstansikan menjadi key A. Kemudian key A ini set visible true, maka kuis approval itu akan ditampilkan. Kita lihat kuis approval. Formula seperti ini, ada tombol kembali dan lanjut. Tentunya di sini adalah aturan main dan cara main. Saya akan jelaskan aturan mainnya. Pertama, pilih jawaban yang benar. Setiap jawaban yang benar mendapat poin 5. Cara mainnya, pertama, baca dan amati soal dengan cermat. 2, pilih jawaban menurut Anda yang benar. 3, klik jawab untuk lanjut ke soal berikutnya. Seperti itu.
Kemudian kita lihat langsung saja, kita klik ingin tahu source code untuk lanjut. Kita klik saja di sini 2 kali. Nah, kuis soal diinstansikan, kemudian kuis soal itu ditampilkan set visible true, dan halaman quiz approval akan ditutup. Saya akan jalankan programnya. Nah, di sini ada tombol quiz. Jika kita klik, nah di sini akan muncul aturan main dan cara main. Kemudian ini kembali untuk menu utama. Jika kita lanjut, maka akan menampilkan kuis soal seperti itu. Saya kembalikan dulu. Saya akan buka kuis soal. Nah, kuis soal ini terdapat beberapa komponen. Ini adalah komponen label yang berfungsi untuk menyediakan tempat untuk menampung sebuah gambar. Jadi jika pertanyaan itu memiliki gambar, akan dimasukkan ke dalam sini. Kemudian saya memiliki 4 radio button yang fungsinya adalah untuk menampung sebuah jawaban, di mana jawaban itu yang benar atau mana yang salah, atau bisa diatur lah. Kemudian di sini adalah untuk kembali ke halaman home, dan ini adalah melanjutkan ke soal selanjutnya. Pertama, coba kita kupas satu persatu bagaimana mekanismenya. Nah, di sini ada link list soal. Jadi yang ditampilkan di sini ada data berupa link list. Tentunya kita tahu tipe data itu ada beberapa macam, link list, kemudian stack, dan kemudian masih banyak lagi. Nah, jika kita ingin tahu di mana letak kumpulan soalnya, nah, di sini kan ada konstruktor. Di sini init komponen ini biasanya bawaan dari NetBeans, tentunya adalah untuk style, dan juga komponen-komponen itu ada di situ semua. Kemudian nah di sini ada kumpulan soal. Jadi semua kumpulan soal ditampung semua di sini, kemudian ditampilkan. Setelah ditampilkan secara acak. Dan di sini adalah dimension. Ini fungsinya adalah untuk meletakkan frame di tengah-tengah layar. Jika layar segini maka ditaruh tengah-tengahnya seperti itu. Kemudian kita bahas dulu kumpulan soalnya seperti apa. Seperti ini. Nah, berikut adalah kumpulan soalnya. Nah, jika Anda mempelajari sebuah struktur data, maka Anda akan menemukan sebuah link list. Nah, ini adalah cara penyajian dari link list itu. Ini soal. Nah, soal ini diambil dari soal di sini. Ini adalah soal. Nah, intinya adalah untuk menampung saja. Soal. Nah, kemudian soal-soal ini sebanyak 10 ini ke bawah itu ditampung ke dalam variabel list soal. Seperti itu. Nah, setelah masukkan ada kumpulan soal, kemudian di bawahnya ini ada tampil nih, yang tadi kan ada tampil. Nah, ada tampil. Diinisialkan kelas A itu sebagai A. Soal get index, fungsinya adalah mengambil indeks dari soalnya. Nah, kemudian akan melakukan set text ke dalam C level 1, jadi nanti bisa tahu dia soal keberapa dari berapa seperti itu. Kemudian view soal adalah untuk menampilkan soal-soalnya. Kemudian nah ini yang saya jelaskan tadi. Jadi setiap kali buka pertama kali halaman, dia akan melakukan setting ini, melakukan set text ke dalam label ini untuk soal. Kemudian untuk radio button di sini jawabannya. Nah, itu letaknya di sini. Tampil soal ini. Nah, di sini untuk radio buttonnya, jawabannya. Nah, kemudian untuk menyeting gambar atau memasukkan gambar, di sini set icon bisa. Ini dari sini ya. Nah, ini dari soal ini. Kemudian kita kembali lagi ke atas. Setelah kumpulan soal kita bahas tadi, kemudian kita tampilkan. Jadi sudah ada istilahnya, sudah ada data nih, data soal. Kemudian data soal ini ditampilkan. Nah, metode penampilannya itu bisa secara macam-macam, bisa secara berurutan atau acak. Jadi
saya di sini menggunakan metode acak. Ini ada yang kita bahas tadi. Yang terakhir adalah acak soal ya. Saya akan menjelaskan acak soal. Bagaimana algoritma pembuatan acak soal itu. Ini ada acak soal. Pertama, kita ingin tahu jumlah soalnya itu ada berapa. Jadi semua data soalnya ada berapa. Kemudian jumlah kocokan itu ada 20. Nah, ini seperti dado seperti itu. Ingin diacak berapa kali? Nah, di sini adalah rumus-rumusnya nih, algoritmanya dari sini semua. Saya rapikan dulu. Kita looping mulai dari 0 hingga jumlah soal. Kemudian indeks acak itu mat random 100. Jadi dia angkanya selalu random seperti itu. Selalu random. Jadi di sini jadikan integer. Kemudian indeks soal, indeks acak ini dikalikan dengan jumlah soal. Kemudian ini yang dipindah sama dengan list.getIndex acak. Nah, jadi mana yang dipindah gitu. Jadi kita ambil mana yang sudah kita ambil, kita hapus. Setelah kita hapus, yang ini kita tadi ambil, kita simpan. Jadi itu terus berjalan seperti itu. Kemudian setelah acak soal, kita letakkan di tengah-tengah seperti itu. Nah, harusnya jika selesai sudah nampil ini, sudah acak, kemudian pastinya tentunya kita klik berikutnya. Klik berikutnya nih, kita ingin tahu nih apa sih sebenarnya di sini nih. Nah, ini dia. Pertama cek jawaban dulu. Nah, ini penting cek jawaban. Cek jawaban ini tentunya penting. Nah, dia untuk mengkonfirmasi apakah jawaban yang dia pilih salah atau benar. Seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, di sini cek benar, cek jawaban. Pertama, kita ambil dulu nih soal, instansikan dulu soal sebagai B, kemudian kita ambil di soal sesuai dengan indeks yang kita pilih. Nah, pada saat klik ini, sebenarnya ini ketika nampil pertama kali dia mendeklarasikan indeks baru, kemudian diambil di soal sesuai dengan indeks pada saat itu. Kemudian kunci jawabannya, Nah, dari soal itu sebenarnya jawabannya itu dari mana gitu loh. Jawabannya benar itu apa? Itu terletak di sini. Nah, ini kan ada soal. Nah, ini parameter soal. Kemudian ini jawaban pertama. Ini jawaban kedua. Ini jawaban ketiga. Dan ini jawaban keempat. Nah, di sini terdapat parameter berikutnya. Parameter berikutnya adalah, kunci jawabannya itu di sini. Ya, kalau array di mana-mana, kalau yang namanya array dimulai dari 0, 1, 2, 3. Soalnya ada 4, maka kunci jawaban pasti sampai 4, tidak mungkin lebih. Sampai 3, nggak mungkin lebih. Nah, dan di sini jawabannya adalah 2. Array kedua. Berarti otomatis jawaban pertama, kedua, dan ketiga. Berarti kita cek di sini jawabannya adalah 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang ini. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kunci jawaban. Oke, sudah kita ambil. Nah, kemudian setiap kali kita jalankan, saya jalankan dulu agar tidak bingung. Lanjut. Nah, setiap kali kita klik ini, itu ada event namanya is selected. Nah, seperti yang saya tulis di sini, is selected. Nah, maksudnya intinya apakah dia dipilih gitu loh. Apakah dia dipilih? Apakah dia dipilih? Nah, jika yang dipilih itu jawabannya jika didapatkan 1, maka jawabannya 0. Jika yang diklik itu jawaban yang kedua, maka jawabannya 1 dan seterusnya. Nah, kemudian dari jawaban itu dicocokkan yang dia pilih dengan kunci jawaban gitu. Jawaban user misalkan tadi yang dijawab misalkan 1.
ternyata kunci jawabannya sebenarnya 2. Pasti kan masuk ke perumpamaan yang salah, maka akan ditambahkan 1 salahnya seperti itu. Jika jawaban user itu benar, maka benar ditambah 2 kali, kemudian poin. Nah, pasti ada poinnya. Poinnya diambil yang setelah jawaban tadi. Poinnya ditambah sesuai dengan poin soalnya itu. Poin soalnya. Nah, ini ada poin nih. Ini kunci jawaban dan ini poin. Nah, ini poinnya 5. Nanti setiap kali benar, maka dia akan nambah 5 terus, bertambah 5 terus seperti itu. Nah, seperti itu. Jika sudah menambahkan ini, mengecek kunci jawaban, pastinya kan next hingga jumlah soal. Nah, jika jumlah soal itu hingga berada di array yang terakhir, berada di soal yang terakhir, maka ada istilah di sini namanya berikutnya cek jawaban indeks plus. Jika indeks kurang dari soal, maka tetap jalankan tampil. Jadi tetap menampil terus tetap hingga soal benar-benar selesai. Nah, jika soal itu benar-benar selesai, maka saya menampilkan di sini benarnya berapa, salahnya berapa. Kemudian saya menjalankan, nah ini loh n. Ini titik kuncinya yang terakhir. Jadi kita seperti ujian, setelah menjawab soal, kemudian kita ingin melihat hasil yang kita jawab itu berapa. Kita ingin tahu benarnya berapa, salahnya berapa. Nah, di sini ada kelas baru, di sini namanya n. Di sini n akan ditampilkan set visible true dengan membawa parameter benar, salahnya berapa, dan poinnya berapa. Tentunya dengan kaidah yang kita bahas tadi. Kita buka dulu n-nya di sini. Sebenarnya n-nya cukup sederhana, tampilannya seperti ini. Ini ada inputan skor, benarnya berapa dan salahnya berapa. Skor tentunya adalah perkalian dari poin dikali dengan benar, seperti itu. Kita akan menjelaskan satu persatu yang sebelah sini. Di sini mungkin Anda melihat ada beberapa konstruktor yang sama. Kok bisa seperti ini? Pada dasarnya konstruktor itu bisa dibikin banyak parameter gitu, atau banyak konstruktor. Pertama, ada konstruktor tanpa parameter. Kedua, ada konstruktor dengan parameter. Perbedaannya yang tidak ada parameter itu bawaan dari NetBeans, biasanya tidak ada parameternya. Kemudian jika kita ingin menambahkan ada parameternya, maka bisa ditambahkan, dan kita bisa menggunakan yang tidak atau dengan yang menggunakan parameter seperti itu. Kalau yang tidak menggunakan parameter tetap menggunakan ini. Ini seperti biasa yang dijelaskan tadi, init components berfungsi untuk memberi tampilan pada components untuk frame itu, kemudian meletakkan ke tengah. Ini pun sama, meletakkan ke tengah. Nah, kemudian di sini ada parameter benar, salah, dan poin. Di sini ada benar, salah, dan poin dikirimkan ke dalam konstruktor itu. Nah, kemudian dari situ kita olah dari inputan itu benarnya. Di sini ada benar, fill point, fill benar, fill salah. Kemudian di sini kita lihat fill benar itu diisi dengan parameter benar param. Nah, parameter yang dikirimkan dari soal tadi sebelumnya kan ketika n mengirimkan sebuah parameter. Kemudian salahnya berapa dan poinnya berapa. Jadi algoritmanya sebenarnya cukup mudah, cukup sederhana seperti itu. Jadi intinya kita menjawab sebuah soal hingga akhir, kemudian kita akan tampilkan skornya dan poinnya berapa, salahnya berapa. Oke, coba kita jalankan. Sudah berjalan ya. Kita jawab saja lah, kita jawab ngawur aja, tidak masalah. Tanggal berapa Windows 10 pertama kali diluncurkan? Windows 10 pertama kali diluncurkan. Windows 10, Windows dengan julukan Blue. Blue adalah Windows 8. Fitur dukungan yang diberikan pada 3.0 ini. Harga
perbedaan antara sistem operasi Windows berbayar biasanya. Dua itu seperti ini. Kemudian berbasis jaringan, menu sejarah. Pertama kali itu kalau tidak salah, lupa saya. Windows 8 pertama kali diperkenalkan 2013. Sistem operasi yang memiliki keamanan paling tinggi di Linux biasanya. Berikut, di sini akan muncul benarnya berapa, salahnya berapa. Jika benar 7, maka setiap yang benar dikalikan 5. Poinnya skor akhirnya adalah 35. Jadi sebenarnya ini cukup mudah sekali. Algoritma ini cukup mudah sekali. Jadi untuk Anda misalkan ingin ingin membuat sebuah kuis secara online, itu algoritmanya kurang lebih seperti ini. Jika acak ya seperti itu. Baik, saya kira cukup sekian. Jadi cukup sederhana, cukup lengkap juga yang saya jelaskan. Mulai dari bagaimana cara kerjanya, mekanisme hingga skrip algoritmanya pun seperti apa sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan dari menu N, yang mana menu ini nanti akan muncul secara otomatis apabila tes selesai dikerjakan. Bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Di menu ini ada 3 parameter, yaitu skor, benar, dan salah. Yang pertama, kita tes setelah selesai dikerjakan, dia akan muncul secara otomatis dan ada ucapan selamat, Anda telah menyelesaikan kuis ini. Berikut soal. Untuk skor ini nanti akan tampil berapa jumlah poin yang didapat ketika selesai mengerjakan tes tersebut. Untuk parameter benar, yaitu menampilkan berapa soal yang dijawab secara benar. Begitu juga untuk parameter salah, nanti akan menampilkan soal yang dijawab secara salah. Dan ada 2 tombol, home sama exit. Untuk home, ketika diklik home nanti akan kembali pada menu awal, yaitu ke main menu. Untuk menu exit berarti kita setelah selesai mengerjakan kuis dan keluar dari aplikasi soal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kelompok kami sudah menjabarkan mulai dari awal hingga akhir pembuatan program kami mengenai sejarah tentang Windows. Kami sudah menjelaskan mengenai sejarahnya, kemudian kami juga menjelaskan
ulasan-ulasannya. Kemudian kami menyediakan kuis untuk kalian atau anda ini berlatih. Pertama juga berlatih program, kedua berlatih untuk menambah wawasan tentunya tentang OS Windows. Kemudian kami juga menyertakan beberapa kontak dan profil kami. Kami selaku kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang terkait. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.